Nah, ini nanti jembatan untuk masuk ke beberapa gagasan filosof tentang mimpi, tentang filsafat mimpi. Nah, dari sini kemudian muncul pandangan bahwa sebenarnya hakikat hidup kita di dunia ini itu seperti mimpi. Yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya, realistis dan lain sebagainya, itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya, betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barzah, alam yang lebih sejati, baru kita sadar betapa dunia itu tidak penting, betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya ilusi saja. Makanya saya teringat ada satu kata-kata yang masyhur sekali. Ini saya belum berani bilang ini hadis, meskipun ada yang bilang hadis. Karena ada yang bilang juga ini sebenarnya qaulnya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang bilang ini sebenarnya qaulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari. Jadi ini masih diperdebatkan, ini sabdanya Rasulullah apa qaulnya Sayyidina Ali apa qaulnya Syekh Sahel Al-Tustari. Tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan, yaitu annasu niyamun fa idza matu intabahu. Jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur, dan nanti saat dia meninggal, saat dia mati, intabahu, baru dia bangun. Kita hidup di dunia ini hari ini kan rasanya ya ini hidup beneran Pak, serius Pak, saya juga sakit, saya juga gembira, jatuh bangun, nyata ini Pak, konkret. Persis sama ketika kita ngalami mimpi. Dalam mimpi kan kita juga begitu. Kita ya kalau sedih dalam mimpi ya nangis beneran, kalau senang ya ketawa beneran. Tapi begitu kita bangun, baru kita sadar, walah ternyata tangisanku tadi malam itu ndak sejati, wong cuma mimpi. Ketawaku, senyum-senyumku tadi malam juga ndak sejati, wong cuma mimpi. Nah, dari qaul ini annasu niyamun fa idza matu intabahu, manusia itu tidur, nanti kalau mereka bangun, kalau mereka mati baru mereka bangun. Nah, berarti sebenarnya mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur. Kita memang rasanya sih serius ini, tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi. Kalau dalam dunia tasawuf, qaul ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini sifatnya tidak nyata, tidak pasti ada. Ya satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah. Bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah. Makanya eman-eman kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat, terlalu terpengaruh, tertipu, wong ini hanya mimpi. Harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati, yaitu saat kita bangun. Nah, ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi. Ini dari para tasawuf. Ada yang saya kutip lagi ini dari seorang filosof timur, dari Tiongkok, Zhuangzi. Ini tokoh ini pernah juga kita bahas di
ngaji filsafat, saya lupa sesi keberapa dulu Zhuangzi ini. Jadi dia punya satu kalimat yang menarik tentang mimpi ini. Jadi dia cerita begini, satu ketika saya bermimpi, aku adalah seekor kupu-kupu yang terbang berkeliling di langit, di angkasa. Kemudian aku bangun. Jadi dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Senang sekali bisa terbang kemana-mana. Nah kemudian dia bangun. Nah saat bangun itu dia terus bertanya pada dirinya, sebenarnya aku ini manusia yang bangun ini sekarang, itu manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu, ataukah aku ini sebenarnya kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia? Tadi kan waktu mimpi jadi kupu-kupu kan tiba-tiba saja terus jadi kupu-kupu, kemudian terbang ke sana kemari. Itu kan seolah-olah mimpinya ya kupu-kupu itu. Tapi kemudian bangun dengan kesadaran sebagai manusia. Nah, ini yang lebih mimpi yang mana? Itu pertanyaannya. Logikanya sama dengan para sufi tadi. Hidup sekarang di dunia ini dengan hidup nanti, itu mana yang lebih sejati? Wong dua-duanya ketika kita mengalami, yo, kita meresponnya yo sama seriusnya. Nah, maka di quotes-nya Zhuangzi itu dia bertanya, ini aku yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku? Loh, meskipun aku mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku, itu kan rasanya sama. Jadi begitu aku mimpi jadi kupu-kupu, ya akunya hilang kan, yang ada kupu-kupunya dalam mimpi. Aku merasa aku ini kupu-kupu. Sebaliknya juga begitu, kupu-kupu yang mimpi jadi aku, jadi manusia, itu ya kupu-kupunya hilang. Wong sekarang mimpi jadi manusia, dia merasa dirinya yang sejati ya manusia. Nah, makanya bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang ya mimpi itu hakikatnya hidup ini. Jadi hidup ini ya seperti mimpi. Karakternya ya kita memang merasa ini beneran, ini sejati, tapi apa ya? Jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi. Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian, teman-teman sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Manusia itu tertidur, baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah, ini boleh kapan-kapan ya kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata, hidup ini isinya kekosongan saja, tidak ada yang sejati. Oke. Menarik kalau teman-teman tarik lagi itu, kita mungkin masih ingat ya teman-teman, dulu kita pernah belajar tentang bapaknya filsafat modern, René Descartes. Beliau ini juga punya pandangan tertentu tentang filsafat mimpi. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau René Descartes ini disebut bapaknya filsafat modern, sebenarnya filsafat modern itu berarti berhutang pada mimpi. Karena René Descartes ini bertekad untuk jadi filosof, bertekad untuk serius mencari ilmu dengan jargon yang populer sekali, aku berpikir maka aku ada, itu setelah mimpi. Jadi René Descartes itu, beliau ini sebenarnya kan memang dikenal sebagai orang pintar, memang cuma suka tidur. Jadi beliau ini kalau tidur ya awal malam, nanti bangunnya bisa jam 12 siang. Jadi sukanya memang beliau ini tidur.
Nah, satu ketika di musim dingin, ini saat ini René Descartes itu masih muda, sekitar tahun 16-19 lah, tanggal 10 November. Ini René Descartes ini saat itu sedang jadi anggota pasukan sukarela Bavarian. Karena setelah beliau tinggal di Belanda, beliau tidak kerasan terus ikut pasukan sukarela. Meskipun tidak jelas sebenarnya beliau juga merasa tidak ngerti kenapa ada perang. Ini perang melawan siapa, alasannya apa. Tujuannya nambah wawasan saja dari beliau jajal ikut sebagai anggota pasukan sukarela perang. Nah, satu ketika beliau ini bermimpi. Jadi saat itu musim dingin, malam hari beliau bermimpi. Yang mimpi ini bolak-balik sampai 3 kali. Jadi mimpi itu 3 kali dan saling bersambungan, kayak to be continued. Jadi mimpi bangun, mimpi lagi, lanjutan mimpi yang pertama dan mimpi lagi. Jadi mimpi yang pertama itu beliau mimpi kena angin puting beliung sampai terlempar keluar. Jadi ceritanya beliau ada di dalam gereja, datang angin puting beliung, beliau terlempar keluar gereja dan jatuh ke tengah banyak orang. Ini mimpi pertama. Terus mimpi yang kedua, beliau bermimpi ada di satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu disambar petir, kena halilintar. Nah, aku kaget terus bangun. Ini mimpi kedua. Terus mimpi yang ketiga, beliau merasa sedang memegang setumpuan kertas yang halaman depannya, kalau dibaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu judulnya tumpuan kertas ini, apa yang akan engkau ikuti dalam hidup ini. Jadi hidup seperti apa yang akan engkau ikuti. Nah, ini 3 mimpi dalam satu malam ini menarik bagi René Descartes yang saat itu musim dingin beliau tercatat sebagai anggota pasukan sukarela. Terus dari situ terus beliau mencoba memahami tafsir mimpinya. Nah, jadi nanti beliau nulis juga itu tafsirnya tentang mimpi-mimpi tadi. Mimpi diserang angin puting beliung sampai terlempar keluar tadi ke tengah orang-orang, itu ditafsirkan oleh René Descartes bahwa ada satu kekuatan yang akan melanda dirinya yang tidak mungkin dia menolak. Nah itu sampai dia terlempar keluar, itu berarti ini kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, mimpi disambar petir itu oleh René Descartes ditafsirkan, aku harus segera mengambil keputusan tentang jalan hidup yang harus aku jalani. Jangan sampai telat, karena kalau telat bisa terkena sambaran petir. Kemudian mimpinya yang ketiga, kok membawa kertas, ada tulisannya hidup macam apa yang akan engkau ikuti. Oleh René Descartes ditafsirkan, oh berarti tujuanku, targetku adalah ilmu pengetahuan, setelah ini filsafat. Nah, jadi 3 rangkaian mimpi itu oleh René Descartes ditafsirkan ada kekuatan luar biasa yang mengharuskan aku keluar dari ruangku saat ini dan aku harus segera mengambil keputusan, dan ternyata arah yang harus aku tuju adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari situlah nanti René Descartes mulai geser ke filsafat-filsafat, termasuk dengan satu istilah dari yang beliau yang masyhur sekali itu kan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Loh, ternyata lahirnya filsafat juga
diawali dari mimpi.